Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Di sini David dari Youth and Travels, dan kali ini aku akan menunjukkan video yang agak sedikit berbeda. Jadi aku mungkin nggak akan sharing, tapi aku lebih akan menunjukkan ke kalian gimana perjalanan aku dari tempat aku tinggal sekarang naik sepeda untuk pergi ke kampus aku yang ada di Belgia ini. Jadi tunggu apa lagi setelah yang satu ini. Jadi biasanya aku bangun setiap hari pada pukul 8:40 lah kurang lebih, karena aku harus masuk ke kantor pada jam 9 pagi. Oh ya, aku tinggal di lantai 4 ya, jadi ya cukup tinggi bangunan aku. Dan setiap hari aku membutuhkan waktu kira-kira 10 menit untuk siap-siap. Oh iya, jadi aku rekamnya ini naik sepeda ya teman-teman. Jarak dari kampus aku dari tempat tinggal aku sekarang ini kurang lebih 1,5 km. Dan biasanya aku bisa menempuh dalam waktu kurang lebih 9-10 menit sih. Nah, for your information, kota tempat aku tinggal ini memang cukup kecil. Jadi kota Leuven ini kurang lebih diameternya cuma 2 km. Jadi dari ujung ke ujung kota itu cuma 2 km kurang lebih. Dan semua itu bisa ditempuh dengan sangat cepat menggunakan sepeda. Jadi bisa kalian lihat bahwa di sini memang sepeda adalah transportasi utama ya. Kalau misalkan dari nanti kalian lihat banyak sepeda yang parkir itu memang tempat parkirnya sepeda. Dan di sini kalau misalkan kalian parkir sepeda sembarangan itu pelanggaran hukum ya. Jadi siapa yang parkir sepeda sembarangan itu sepeda bisa diambil. Dan untuk mendapatkan kembali sepeda itu kalian harus bayar denda yang cukup lumayan. Jadi ya kalian nggak bisa sembarangan ya teman-teman kalau misalkan naik sepeda di sini. Nah, jalanan yang aku lalui sekarang ini memang jalan khusus pejalan kaki dan jalan untuk pesepeda. Jadi memang pesepeda di Belgia ini mereka ya kayak mendapatkan tanda kutip hak lebih lah. Jadi mereka lebih bebas. Tentu saja mobil nggak bisa lewat sini, tapi sepeda motor masih boleh sih. Dan untuk jalan raya itu kadang-kadang ada jalan yang hanya satu arah saja untuk mobil, tapi untuk sepeda itu boleh melaju dua arah. Jadi ya ini keuntungan naik sepeda di kota ini. Nah, jadi teman-teman, kita memang belum diskusi untuk besarnya biaya yang diberikan kepada kita yang memilih untuk bersepeda ke kantor. Untuk kantor-kantor di Belgia, beberapa mereka menerapkan bahwa pekerja yang menggunakan sepeda sebagai transportasi utama untuk bekerja, mereka berhak mendapatkan ya tunjangan. Tunjangan sepeda ini besarnya kurang lebih 0,21 euro per kilometer yang ditempuh. Dan ini bisa di-reimburse maksimal 50 km satu harinya. Jadi ya cukup lumayan. Kalau misalkan satu hari aku pergi 1,5 km dan pulang 1,5 km saja sudah 3 km. Bisa kalian hitung sendiri lah. Nah, jadi jalanan yang habis nih kalian lihat itu memang jalanan khusus pesepeda. Kalian bisa lihat ya, kalau misalkan sudah masuk jalan raya utama itu memang jalannya ada dibatasin ya, sehingga sepeda-sepeda ini tidak bisa parkir sembarangan. Jadi bisa kalian lihat kalau misalkan di jalan raya utama ini penyeberangan untuk pejalan kaki dan sepeda ini memang dibuat sama. Ada tanda panah untuk sepeda yang pergi ke arah satu dan ke arah sebaliknya. Bisa kalian lihat di marka jalannya. Kemudian ya memang ini lampu lalu lintasnya cukup lama. Dan perjalanan aku ke kampus ini melewati dua lampu lalu lintas, yang di depan ini dan yang nanti akan aku lewati di perempatan satunya. Kalau misalnya kalian lihat di depan sana, itu di sebelah kanan tuh ada memang dua belokan, yang belokan ke kanan dan belokan ke kiri. Kalau misalkan ke arah kampus aku, itu yang belokan ke kanan. Dan yang ke kiri itu sebenarnya sudah luar kota.
Jadi memang kota ini cukup kecil dan berbatasan dengan kota-kota lainnya tuh ya begini aja, berbatasan kota ya teman-teman. Jadi tanpa kalian sadari itu kalian sudah berada di kota lain tiba-tiba. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, kalau misalkan jam segini itu memang lalu lintasnya cukup ramai, terutama dengan pesepeda yang ingin berangkat ke kantor. Nanti lalu lintasnya juga akan ramai ketika siang hari, itu waktu jamnya anak-anak sekolah pulang dari sekolah mereka. Itu bisa padat sekali teman-teman. Dan ini juga kadang-kadang buat kita pesepeda susah untuk berkendara, karena jalan untuk pesepeda juga, ini jalan raya utama tapi cukup sempit kan ya. Kalau misalkan kalian lihat di kanan dan di kiri ini ada bangunan-bangunan yang cukup tinggi dan banyak jendelanya itu sebetulnya termasuk student housing ya teman-teman. Jadi tempat tinggal untuk para siswa, baik yang disewakan oleh penduduk privat maupun yang disediakan oleh universitas dan kita bisa membayar untuk tinggal di situ. Dan lokasi-lokasi ini memang sangat strategis ya, karena ini sudah cukup dekat dengan kampus tertentu. Jadi kampus aku ini beralamatkan di Kastilpark Arenberg nomor 30 dan kampus aku ini memang dikelilingi dengan hutan ya. Jadi banyak hijauan di situ dan juga cukup terisolasi dari area pemukiman. Sebetulnya juga tempat ini populer untuk didatangi oleh masyarakat sekitar, entah untuk berolahraga, jalan pagi ataupun berlari. Dan kita juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di situ. Sampai di sini kita sudah menempuh jarak kurang lebih 1 km teman-teman. Jadi gimana nih dari kalian? Kalau misalkan kalian bisa dibayar untuk bersepeda ke tempat kerja kalian, apakah kalian mau dan kalian tuh maunya dibayar berapa sih supaya kalian tuh mau bersepeda ke tempat kerja kalian? Mungkin agak sulit ya untuk melakukan ini di Indonesia. Tapi di negara-negara Eropa memang mereka ini ingin sedikit mengurangi polusi dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu kampanye seperti ini tuh berusaha dilaksanakan terutama di perusahaan-perusahaan dan instansi pendidikan. Jadi sekarang kita sudah masuki area utama dari Kastilpark. Dan bangunan yang kalian lihat di depan dan di sebelah kiri ini adalah bangunan utama dari beberapa kampus yang berbeda. Untuk bangunan-bangunan yang terletak di Kastilpark ini merupakan bangunan dari kampus Bioscience Engineering. Dan aku sendiri menduduki kantor di nomor 30 ini bersama dengan grup penelitian aku, grup Biophotonics, di mana kita mempelajari tentang relasi antara cahaya dengan bahan-bahan biologis dan organik. Jadi bisa kalian lihat kalau misalkan di sini memang ada tempat parkir khusus sepeda bagi para pekerja maupun mahasiswa yang ingin mengunjungi gedung-gedung kampus yang ada di sini. Jadi mungkin edisi video yang kali ini sampai di sini. Aktivitas aku sebagai mahasiswa S3 akan aku ceritakan di video lainnya. Dan rute pulangnya sih sebenarnya sama seperti rute datangnya. Cuman aku akan sedikit berputar supaya kalian bisa melihat lebih banyak lagi. Jadi thank you for watching and see you on the next video.